ini satu pertanyaannya dari hamba Allah, seorang pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana jika ada seorang bujang mau menikahi janda, tapi tanpa ada rasa cinta, Buya? Tanpa ada rasa cinta dengan janda. Kemudian, tapi dia yakin jika bersama janda itu dia jadi lebih baik dalam beribadah. Kata dia, rasa dia, kalau dia nikah dengan janda, dia akan lebih bagus dalam ibadah. Tapi terkadang, terbesit dalam pikirannya ingin juga mendapatkan yang masih sendiri. Yang masih Buya, bagaimana nih Iya, pengen dapat yang perawan juga. Masih pengen perawan juga. Buya, bagaimana langkah yang harusnya saya lakukan di saat satu sisi pengen nikah sama janda karena pengen rasa ibadah saya lebih baik, tapi di satu sisi saya juga pengen dapat yang masih perawan. Bagaimana Buya untuk menghadapi sikap ini? Mohon maaf. Maaf dulu toh, Buya? Buya. Silakan. Bismillah. Yang pertama, di dalam menikah itu tadi seperti kami isyaratkan, ada orang dalam pernikahan memerlukan 5. Kalau memang hajatmu 5, ya cari 5. Sama laki-laki, saya punya hajat 5. Saya pengen seorang istri, saya punya anak, saya pengen punya apa, macam-macam, sebutkan. Artinya jika seorang janda bagi dia sudah mencukupi apa yang ia inginkan, perawan bukan ambisi, nggak boleh ambisi perawan atau janda atau perawan. Yang penting dia adalah solehah. Pun dia juga duda kok. Dia juga duda. Yang jelas begini, biarpun tidak ada cinta, memang seharusnya seperti itu, dibersihkan dulu daripada cinta yang maksudnya cinta yang hakiki. Kalau masalah ta'alluq ada rasa kecenderungan, kekaguman, itu wajar. Asalkan kalau belum masuk wilayah cinta lebih aman dalam memilihnya, bisa netral dia. Belum masuk wilayah cinta yang sudah kuat itu. Kalau masih kecenderungan, dia kayaknya baik, perilakunya baik. Bagaimana kalau kita menikah sebelum adanya cinta? Yang jelas dia layak untuk dicintai. Dia layak untuk dicintai. Jadi layak untuk tumbuh suburnya cinta. Jangan sampai salah dia. Dan di sini lebih netral seorang laki-laki, seorang wanita atau laki-laki dalam memilih pasangan di saat seperti ini, netral. Dia akan melihat apa yang saya butuhkan. Saya butuhkan seorang wanita solehah menemaniku ibadah, kebutuhan pribadiku terpenuhi, dan bisa menjadi anak buat ibu, buat anak-anakku. Kalau seandainya punya anak, saya juga punya anak misalnya. Ini bisa melangkah lebih mudah. Lagi-lagi jangan menikah dengan ambisimu. Saya harus perawan. Memang ada jaminan pasti baik kalau perawan. Atau saya harus janda. Memang ada jaminan baik kalau janda. Sudah di hadapanmu wanita itu, kau pikirkan dengan akalmu sebelum kau mencintainya. Setelah dia masuk kriteria dalam pernikahan kita. Kriteria itu bukan berarti harus saya punya kriteria 7 harus terpenuhi semuanya. Tapi paling tidak kalau turun 4 deh. Itu bisa. Ambisi kan boleh menginginkan sesuatu yang sangat sempurna, oke. Tapi jika diterkurangi ini, oke lah. Biarpun dia tidak perawan, tapi dia terbukti dia baik. Dia sudah terbukti ngerawat anaknya juga baik dan sebagainya. Dan jangan sekali-kali merasa beban, wah dia punya anak, wah kacau ini. Wong kita pengen punya anak banyak, santri banyak, murid banyak, anggap saja ini malahan jihad buat kita kok. Kalau dari awal menikah, waduh beban nanti kalau dia punya anak. Nah ini sudah niatnya nggak benar. Bukankah semua ada rizkinya? Kalau janda yang punya anak 15 sekalipun, yang penting niatnya benar dan dia orangnya layak untuk dicintai, jalan itu semuanya. Rizkinya ada. Baik, kemudian yang kemudian ada bisikan-bisikan, kemudian saya pengen perawan dan sebagainya, tanyakan memang kalau perawan apa. Tapi kalau memang dia memang bagi dia janda adalah tidak masuk dalam kriterianya, jangan masuk daripada nanti menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri atau dolim kepada janda tersebut. Ya, jadi, bahkan tidak, memang ini kadang-kadang seorang itu kalau menikah itu dengan bisikannya orang. Sama janda kau nikahi. Bahkan bisa jauh lebih bagus daripada perawan. Karena dia mungkin solehahnya, mungkin dia pengalaman dalam. Sampai suatu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah pengen menikah. Dia punya anak. Maka Nabi menganjurkan, sesaat Nabi menganjurkan, nikahilah perawan. Satu orang pengen nikah, Nabi mengatakan, hal labikron tulaibuka wa tulaibuha. Nikahlah kau dengan perawan. Sesaat Nabi menganjurkan nikah dengan perawan. Tapi suatu ketika kau perlu menjadi seorang janda yang pandai menyisirimu dan menyisiri anak-anakmu dan sebagainya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dong. Jangan dengan ambisi kita. Nah, baik, menikahlah kemudian takutlah kepada Allah. Asalkan memang dia layak untuk tumbuhnya cinta.
untuk dicintai, maka melangkahlah, nanti akan tumbuh cinta. Tentunya untuk menjadikan dia kita anggap sebagai layak, tentu namanya marhalah yang kedua, langkah kedua adalah mencari tahu tentang dia. Saya ada cenderung kepada janda itu, setelah saya pengen tahu siapa janda itu. Dengan cara sesungguhnya, sampai setelah itu, layak untuk aku jadikan istri, baru maju setelah itu. Kalau nggak layak, jangan maju. Layak sesuai dengan kriteria syar'i yang sudah kami sampaikan tadi. Masya Allah, kuncinya layak kriteria syar'i, itu kuncinya sebetulnya Bu ya. Baik, terima kasih. Bahkan ada mau tambah sedikit? Cukup, Masya Allah, terima kasih. Bang Azam.